Oke. Untuk melacak Adiansyah yang jadi teman-teman, ini Adiansyah siapa, ini gimana? Ya, Adiansyah terbukti bahwasanya dia itu direktur utama PT Adi Partner Perkasa. Dan yang lain-lain itu namanya yang saya sebutkan itu mereka juga harusnya bertanggung jawab. Nah, teman-teman batubara yang teman-teman jamaah Darussalam yang melihat ini harusnya mengerti loh. Ada orang-orang ini yang selain Adiansyah yang bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, kali ini saya dalam mode serius. Nah, kali ini saya akan mengusik atau menelisik atau menelaah, ya semacam itulah, tentang kasus batubara. Nah, kita tahu dalam video Yusuf Mansur bahwasanya dia tidak mengakui adanya pertemanan antara atau tidak mengenal orang-orang batubara ini. Nah, mungkin Yusuf Mansur punya alasan untuk berbicara seperti itu. Cuma ada beberapa jejak digital yang menurut saya kronologinya itu sesuai dengan apa yang diomongkan para jamaah. Karena Yusuf Mansur memang benar bahwasanya dia pernah ada kegiatan ya ceramah di Masjid Darussalam itu tersebut, yang dimana Yusuf Mansur itu sebagai penceramahnya, seperti itu. Nah, saya akan memberikan fakta yang sebenarnya sesuai dengan data yang saya punya, dan data ini resmi. Berdasarkan data ini maka akan saya telaah bagaimana kaitannya antara Yusuf Mansur dengan perusahaan ini. Terkait dengan kasus batubara tersebut, yang berhubungan dengan perusahaan tersebut adalah teman-teman jamaah Masjid Darussalam. Nah, perusahaan tersebut adalah PT Adi Partner Perkasa, di mana menurut para jamaah Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama. Nah, tapi Yusuf Mansur kan menyangkal. Oleh karena itu, ya pasti Yusuf Mansur kemungkinan besar dia punya alibi. Nah, alibinya dari mana? Nah, nanti di sini akan saya jelaskan bahwasanya alibinya kemungkinan dari sini. Nah, di sini ada profil perusahaan PT Adi Partner Perkasa. Oke, kita telisik bahwasanya PT Adi Partner Perkasa ini tertanggal SK-nya itu tanggal 18 September 2008. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya sebuah PT itu pasti di sana tertera bidang geraknya apa saja ya. Oleh karena itu, agar lebih jelas apakah ada kaitannya atau tidak, ya tentu teman-teman jemaah Masjid Darussalam harusnya punya alasan untuk itu ya. Nah, oleh karena itu saya akan bacakan ya. Di sini bergerak dalam bidang apa ya? Oke. Di sini ada perindustrian, industri petrokimia, serta kegiatan usaha yang terkait. Pertambangan, menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan. Nah, catat, menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan. Pertambangan, batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara, dan pembuatan briket batubara. Nah, jelas ya, di sini ada gasifikasi batubara. Adapun hal-hal yang lain yang terkait dengan PT ini, ya karena sebuah PT biasanya itu selalu mendaftarkan beberapa banyak bidang di dalam aktanya itu ya, agar mereka bisa menguasai beberapa kegiatan bidang sekaligus itu, agar tidak membuat semacam akta yang sama yang sebenarnya agak bermiripan gitu. Jadi intinya satu akta bisa untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, itu akta pendiriannya ya. Oke, kita masuk kepada kepemilikan saham. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan bisa saja alibi ini menjadikan Yusuf Mansur bilang bahwasanya Yusuf Mansur tidak mengenal dia, tidak mengenal para orang-orang batubara ini. Bagaimana bisa? Ya, kita lihat bahwasanya di sini ada pengurus dan pemegang saham. Nah, teman-teman, ada pengurus dan pemegang saham ya. Agar teman-teman jadi paham bahwasanya akta pendirian perusahaan ini terkait dengan yang akan terjadi ke depannya gitu. Tapi apakah ini tidak bisa ada perubahan? Tentu saja bisa. Nah, apakah ketika terjadi perusahaan si pemilik lama tidak terkait? Tentu saja masih terkait, karena ada perjanjian yang biasanya bagaimana proses perubahan itu terjadi. Dalam kasus hukum tentu saja pemegang saham atau pengurus-pengurusnya ini
ini pasti akan berhubungan ketika perusahaan itu mengalami kasus hukum. Maka akan ditanyalah bagaimana perusahaan itu merubah status kepengurusannya atau status pemegang sahamnya. Nah, pertama di sini ada komisarisnya, yaitu Hajah Rusmiati. Nah, saya nggak akan bicara tentang nicknya ya, karena itu akan menjadi bahan buat kita. Direkturnya adalah Sarbani. Nama ini kayak familiar gitu. Nah, direkturnya juga, direktur dalam satu perusahaan itu ada bisa beberapa lah, kan direktur itu banyak ya. Nah, Sugianur. Komisaris utama, nah ini penting. Komisaris utama adalah Haji Saifullah. Nah, saya katakan kenapa ini penting. Nah, dalam kita tahu ya, dalam kasus hukum yang membelit Yusuf Mansur tentang batubara itu dianggap atau dituduh atau dalam tanda kutip ya, dituduh secara tidak langsung sebagai komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa. Nah, nanti saya jelaskan ini ya. Saya akan lanjut dulu. Direktur utama Adiansah. Nah, ini jadi penting. Ini adalah kunci. Tapi bentar dulu ya, sebelum sampai kunci sana, saya akan jelaskan tentang komisaris utama. Nah, komisaris utama di sini adalah Haji Saifullah berdasarkan akta pendirian. Nah, apakah ketika pelaksanaan kegiatan hal itu bisa saja bergeser atau berganti atau bagaimana? Tentu saja bisa. Karena mungkin di sana akan adanya rapat direksi, adanya rapat perubahan pemegang saham. Di sana akan terjadi kesepakatan ya, bila mana ada orang yang lain yang masuk memberikan modal yang besar, misalkan dia ingin menduduki sebagai komisaris utama. Nah, di sana ada kesepakatan, dan di sana bisa saja terjadi kesepakatan itu, ada perjanjian, maka dibuatlah bahwasanya YM, ini bukan tuduhannya, misalnya YM ini sebagai komisaris utama karena YM punya potensi dan punya uang lebih untuk menjadi komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa tersebut yang bergerak di bidang batubara. Nah, cuma belum sempat sampai perubahan akta pendirian ini, mungkin perusahaan ini sudah terlanjur kasus. Kenapa? Karena pada tahun 2008 itu, kan itu masih baru-baru. Sementara kasusnya 2009 dengan jamaah Darussalam ya. Jadi kasusnya itu selangnya ya cuma 1 tahun, nggak lebih dari itu, nggak sampai 1 tahun malah kalau misalkan lihat dari prosesnya gitu, dari proses rekrutmen investasinya, rekrutmen teman-teman apa ya namanya, pokoknya kayak gitulah. Di sana ada semacam kayak pengumpul investasinya gitu, termasuk mungkin yang dikatakan teman-teman jamaah ini kayak apa ya, ranger gitu, apa saya nggak tahu. Yang jelas di sana juga ada koperasi juga yang terlibat dalam penerimaan uang investasi tersebut. Nah, jadi kasus koperasi ini ya berlarut juga di koperasi-koperasi Yusuf Mansur yang lain gitu, kayak koperasi Merah Putih yang berganti menjadi koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi alasan Yusuf Mansur ini mungkin ya tanda kutip lah kayak gitu. Saya nggak mau panjang ngobrol tentang ini. Yang jelas intinya di sini, di akta pendirian ini Yusuf Mansur tidak ada. Tapi bukan berarti ketidakadaannya Yusuf Mansur ini, Yusuf Mansur tidak terlibat secara menyeluruh atau tidak terlibat sama sekali. Bisa saja dalam rapat direksi atau dalam rapat mereka, ya anggap aja mereka direksi gitu, bahwasanya memutuskan bahwasanya Yusuf Mansur menggantikan Haji Saifullah, tapi belum ada akta perubahan semacam seperti itu. Nah, Adiansah sendiri yang selama ini dicari-cari, dalam tanda kutip dicari-cari oleh Pak Jaini di kasus persidangan batubara itu yang investasinya, dan saya nggak tahu perkembangannya sampai mana. Yang jelas kalian bisa lihat di media ya. Adiansah ini menjadi kunci utama untuk membongkar semua kasus batubara ini. Iya, kunci utamanya Adiansah. Tapi apakah mencari Adiansah itu harus melalui Adiansah? Tidak. Dalam kasus proses hukum ini banyak yang berhubungan dengan Adiansah, dan mereka itu orang-orang yang menurut saya itu yang harus ikut bertanggung jawab. Nah, soal gugatan seperti apa yang dilakukan Pak Jaini, saya tidak tahu persis ya, karena saya belum mendalami sana. Yang jelas orang-orang ini yang nanti juga bisa dipanggil menjadi apa ya, bertanggung jawab gitu, karena di sini ada tertulis komisaris utama
Haji Saif. Sini juga ada direktur juga, Sugianur, Sarbani maupun komisarisnya. Di sana bisa dipanggil mereka sebagai orang yang bertanggung jawab untuk kasus ini. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah sulit untuk melacak Ardiansyah ini? Tidak sama sekali. Kalau kita meruntut dari beberapa kasus yang terjadi, ya selama mereka terdaftar sebagai warga negara Indonesia dengan NIK yang ada di Indonesia, ya untuk melacaknya ya mudah. Cuma kembali lagi, apakah teman-teman yang sedang menggugat ini mengerti bagaimana alur caranya mencari Ardiansyah yang harus bertanggung jawab ini? Ya teman-teman lah yang mereka kerjakan gitu. Saya cuma memberitahukan bahwasanya nggak sulit untuk mencari Ardiansyah jika prosedurnya benar ya, karena negara itu memfasilitasi, memberikan prosedur-prosedur yang baik untuk misalkan kita melakukan gugatan, kita ya pokoknya semacam itulah. Sebenarnya negara sudah menyediakan dengan sangat baik agar segala sesuatu yang berhubungan dengan keterkaitan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya hubungan antara Yusuf Mansur dengan PT ini gitu. Misal ini saya katakan praduga tak bersalah. Oke, untuk melacak Ardiansyah yang jadi teman-teman ini, Ardiansyah siapa, ini gimana ya? Ardiansyah terbukti bahwasanya dia itu direktur utama PT Adipatra Perkasa, dan yang lain-lain itu namanya yang saya sebutkan itu mereka juga harusnya bertanggung jawab. Nah teman-teman batubara yang teman-teman jamaah Darussalam yang melihat ini harusnya mengerti loh, ada orang-orang ini yang selain Ardiansyah yang bisa dimintai pertanggungjawaban juga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.